Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Mestinya dua kategori antara agamis dan koruptor tidak bisa disatukan. Kita sudah mengenal tesis lama bahwa religius atau agamis itu menjalankan dan mematuhi semua perintah dan larangan agama. Dan salah satu larangan agama adalah melakukan korupsi. Di dalam Islam ada hadis Rasul yang sangat populer. Baik orang yang menyogok dan orang yang disogok sama-sama masuk neraka. Saya tertarik mengulas masalah ini terkait dengan hasil sebuah penelitian tentang fenomena Indonesia sebagai negara yang agamis pada satu sisi, namun juga memiliki tingkat korupsi yang tinggi pada sisi yang lain. Hasil riset ini seolah-olah mengironikan agama karena beragama kok tetap korupsi. Riset di atas juga mengindikasikan sesuatu yang paradoks dan hipokrit bahwa menjalankan agama, ya, tapi korupsi juga mau. Sebenarnya temuan riset ini bukan hal yang baru kita dengar jika kita setiap hari mengikuti berita tentang tindakan-tindakan korupsi di negara kita. Hampir setiap hari ada saja tayangan soal korupsi di media kita. Apakah seiring dengan waktu, agamis itu bisa berbarengan dengan koruptor? Mari kita lihat sejarah korupsi. Kita tahu bahwa sejarah korupsi itu bisa dikatakan bersamaan dengan sejarah kemunculan agama. Bahkan bisa jadi soal korupsi itu muncul terlebih dahulu daripada agama. Korupsi itu muncul lebih dahulu baru kemudian muncul agama-agama. Hal ini masuk akal karena agama-agama membawa pesan-pesan tentang hal-hal yang berlawanan dengan tindakan korupsi. Agama sebagai koreksi terhadap korupsi. Pengertian korupsi itu apa? Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin corruptus yang memiliki arti merusak dan menghancurkan manusia. Definisi itu adalah dishonest or fraudulent conduct by those in power, typically involving bribery. Artinya perilaku tidak jujur atau curang yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa. Biasanya melibatkan penyuapan. Definisi ini berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Oxford Dictionaries. Cerita korupsi ternyata memang sudah memiliki akar panjang dalam sejarah hidup manusia. Bahkan itu terjadi sejak 3100 BC. Ini sejarah panjang sebelum kemunculan agama-agama Samawi. Bagaimana sesungguhnya korupsi di dalam Islam? Dalam tradisi Islam, fasad adalah bahasa yang sering digunakan untuk tindakan korupsi secara umum. Sementara roswah adalah suap. Roswah bagian dari fasad. Mungkin karena pengertian fasad adalah kerusakan. Korupsi menyebabkan kerusakan. Lalu apa definisi suap? Suap adalah perbuatan memberi uang kepada seseorang untuk memperoleh sesuatu yang bukan haknya, seperti menyuap hakim agar memutuskan sesuai keinginannya secara tidak adil, atau menyuap pejabat agar memberinya keutamaan atas orang lain, atau memberinya sesuatu yang tidak seharusnya diterima. Tindakan ini dalam Islam termasuk kategori dosa besar. Suap merupakan dosa besar karena Rasulullah bersabda, kutukan Allah atas orang-orang yang memberi suap dan orang-orang yang menerima suap. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Meskipun demikian, penafsiran soal suap ini memang menarik untuk dilihat karena mereka beda-beda memaknainya. Di kalangan ulama ada yang berpendapat jika suap itu boleh saja asalkan suap itu sebagai satu-satunya cara seseorang untuk mendapatkan hak mereka. Menariknya, dalam hal ini, suap diharamkan bagi yang menerima, tetapi tidak bagi yang memberi. Menurut Ibnu Hazm, suap itu jelas tidak halal, yaitu sesuatu yang diberikan seseorang agar ia ditetapkan oleh hukum secara keliru, atau agar ia diangkat ke jabatan tertentu, atau untuk menzolimi orang lain atas namanya. Dalam hal ini, baik pemberi maupun penerima sama-sama berdosa. Namun Ibnu Hazm tetap membolehkan suap pada orang-orang yang haknya diingkari. Lalu ia memberikan suap karena takut dizolimi. Maka hal itu dibolehkan bagi pemberi. Sedangkan bagi penerima,
maka ia berdosa. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya yang terkenal Al-Muhalla. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan jika seseorang memberi hadiah untuk mencegah dirinya dari kezaliman atau memberikannya untuk haknya, maka hadiah tersebut haram bagi yang mengambilnya dan halal bagi yang memberinya. Pendapat Ibnu Taimiyah didasarkan pada sabda Rasul, "Aku memberi hadiah kepada salah seorang di antara mereka, lalu ia keluar membawa hadiah itu seperti api di bawah ketiaknya. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau memberikan hadiah kepada mereka? Beliau menjawab, mereka tidak mau melakukan apapun kecuali meminta kepadaku, dan Allah tidak mau aku menjadi kikir. Salah satu contohnya adalah memberi hadiah kepada orang yang telah merdeka, lalu menyembunyikannya kemerdekaannya, atau orang yang telah berlaku zalim kepada manusia. Memberi hadiah kepada orang-orang seperti itu dibolehkan bagi pemberi hadiah, tetapi mereka dilarang mengambilnya. Ibnu Utsaimin, ulama dari Saudi, juga memiliki pendapat yang menarik. Menurutnya, adapun suap yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan haknya, seperti jika ia tidak dapat memperoleh haknya kecuali dengan sejumlah uang, maka hal itu diharamkan bagi yang menerimanya, tetapi tidak diharamkan bagi yang memberi. Karena orang yang memberi hanyalah memberikannya untuk mendapatkan haknya. Sedangkan orang yang menerima suap itu berdosa karena ia telah mengambil sesuatu yang tidak seharusnya ia terima. Demikian yang dikatakan oleh Utsaimin di dalam kitabnya Fatwa Islamiyah. Apa yang sudah saya paparkan di atas adalah bagaimana suap bagian dari korupsi dibicarakan di dalam lingkungan umat Islam. Wacana keagamaan yang berkembang di masyarakat, terutama yang dikembangkan oleh elit-elit agama itu, tidak ketat dalam mendefinisikan korupsi. Akibatnya korupsi dipahami dan dimaknai sesuai hanya dengan kepentingan mereka atau kelompok mereka. Jika kepentingan itu yang bermain, maka yang akan merugi sesungguhnya adalah agama itu sendiri. Misalnya pemberian untuk sesuatu yang bermanfaat itu masuk kategori membuat pihak orang lain berbahagia atau itu idkhalus surur. Hal-hal seperti inilah sebenarnya yang menyebabkan bahwa agamis itu memungkinkan untuk bertindak korupsi. Hadiah pada tokoh agama seperti itu merupakan hal biasa dan bagian dari tradisi Islam. Pihak tokoh agama biasanya menerima atau menolak. Dan bagi yang menerima hadiah, baik berupa uang atau barang, mereka biasanya terima-terima saja. Mereka tidak bertanya apa-apa pada si pemberi. Masyarakat Muslim di Indonesia secara keseluruhan juga sudah terbiasa dengan persoalan gift-giving. Bahkan praktek ini memang menjadi bagian dari ajaran agama. Islam memiliki banyak ajaran tentang pemberian hadiah pada orang lain. Memberikan hadiah orang lain itu dianjurkan oleh agama, namun kita harus tahu sumber hadiah itu dari mana. Jika hadiah itu diberikan oleh pejabat publik, maka harus ada pertanyaan kepada mereka, apakah pemberian mereka itu memakai uang negara atau uang pribadi. Sebagai catatan, berdasarkan kutipan-kutipan pendapat ulama di atas, maka kita bisa menjadi maklum jika korupsi atau suap susah hilang karena pendapat tentang suap atau korupsi itu masih permisif di dalam agama kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.